Waalaikumsalam. Oh Mbak, mari silakan masuk. Baik, Bu. Mbak Dima silakan duduk. Iya, makasih, Bu. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah sewaktu kesini Mbak terkendala macet? Tidak, Alhamdulillah. Oke. Kemudian Ibu ingin tanya dulu nih, gimana hari-hari Mbak di sekolah? Apakah lancar-lancar saja, ataupun Mbak ini menemui kesulitan-kesulitan seperti mungkin kesusahan gitu dalam mengikuti materi ataupun pelajaran gitu? Mungkin ada beberapa kendala yang saya hadapi di sekolah, seperti intinya kurang menaati tata tertib yang ada di sekolah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses konseling, Ibu ingin tanya dulu nih, apakah Mbak tahu konseling itu apa? Belum, Bu. Oke, Ibu sedikit jelaskan ya. Jadi konseling ini adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seorang profesional ataupun guru BK ataupun konselor kepada konseli. Nah, mudahnya Ibu kan sebagai guru BK dan Mbak ini konseli ya kan. Nah, jadi di sini Ibu akan sebisa mungkin, semaksimal mungkin dan berusaha untuk membantu Mbak dalam mencarikan solusi ataupun pemecahan masalah dari masalah-masalah yang memang Mbak hadapi saat ini. Baik, Bu, saya sudah mengerti. Nah, selain itu juga di dalam konseling ini terdapat beberapa asas yang memang Mbak juga perlu ketahui. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini adalah asas di mana itu Mbak harus secara terbuka, kemudian jujur terhadap apa yang memang Mbak rasakan. Jadi jangan ditutup-tutupi ataupun ditambahkan atau dikurangkan gitu. Jadi apapun yang Mbak rasakan nih ya saat ini bisa langsung ceritakan kepada Ibu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini adalah asas di mana Mbak datang ke sini itu secara sukarela gitu. Jadi tanpa adanya paksaan ya. Kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas yang paling penting juga di dalam konseling ini. Jadi apapun yang kita bicarakan antara Ibu dan Mbak itu tidak akan ada orang lain yang tahu. Seperti itu. Apakah Mbak paham? Sangat paham, Bu. Baik, kemudian di dalam konseling ini juga ada batas waktunya ya, mungkin sekitar 30 menit gitu. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Baik, Bu. Nah, mungkin sekarang bisa mungkin Mbak menceritakan apa masalah yang sedang Mbak rasakan atau hadapi? Iya, Bu. Jadi pertama-tama saya kan tadi bilang di sekolah mungkin melanggar tata tertib. Nah, itu contohnya seperti saya berpakaian kurang rapi di sekolah, terus habis itu sering membolos pelajaran, terus ada beberapa tugas yang tidak saya kerjakan karena ada bersinggungan dengan masalah keluarga yang di masa lalu. Jadi ayah sama ibu saya tuh sering bertengkar seperti itu, dan tapi sekarang sudah bercerai seperti itu, dan saya sekarang tinggal sama ayah saya. Oke. Kalau boleh tahu orang tua Mbak itu bercerai sejak kapan ya? Orang tua saya bercerai itu sejak akhir SMP saya. Jadi semenjak akhir SMP itu apakah Mbak itu memang sudah melakukan hal-hal seperti melanggar peraturan seperti ini atau baru-baru ini saja? Sebenarnya semenjak sudah bercerai itu tingkah saya jadi seperti lebih
lebih tidak tertib, tidak teratur seperti itu. Jadi kayak ya bahasanya seperti maunya saya sendiri gitu. Apa yang saya inginkan ya itu kayak bentuk pelampiasan saya. Jadi menurut Mbak, dengan Mbak ini berperilaku seperti melanggar tata tertib, seperti kayak membolos tadi kan dibilang juga, kemudian seperti tidak mengerjakan tugas, itu hanya bentuk pelampiasan saja karena mungkin atas dasar kekecewaan di masa lalu. Iya, jadi saya melampiaskan di situ karena kayak saya kesel, jadi saya tuh kayak melampiaskan dengan yang saya mau sendiri tanpa adanya kayak menaati aturan. Jadi saya enaknya sendiri seperti itu. Oke, Ibu sudah ini ya sedikit mengetahui dan paham gitu. Oh ternyata memang ada alasannya Mbak ini jadi berperilaku seperti ini gitu, seperti sekarang. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya nih, apa yang Mbak inginkan gitu? Karena kan mungkin sekarang merasanya, wah hidup saya kok seperti ini, saya menginginkan kedua orang tua saya, tapi pada kenyataannya kedua orang tua saya sudah tidak bersama lagi. Nah, itu apa yang Mbak inginkan gitu untuk kedepannya? Saya ingin berhubungan baik lagi dengan kedua orang tua saya, terutama ibu saya, karena saya sudah tidak tinggal bersama ibu saya dengan ayah saya. Jadi saya ingin memperbaiki hubungan keduanya agar bisa lebih baik lagi, dan siapa tahu bisa memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu gitu. Dan saya semoga saya bisa menerima untuk apa ya, lebih lapang dada lagi. Siapa tahu saya bisa apa ya, intinya menerima mereka dan memaafkan mereka kesalahan mereka di masa lalu seperti itu, biar intinya menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Tapi menurut Mbak nih kira-kira apakah bisa terwujud gitu apa yang Mbak inginkan? Semoga bisa. Kalau misal apa ya, mintanya dengan baik-baik. Kalau misalnya mereka masih menganggap saya anaknya, mungkin ya masih bisa untuk meluangkan waktu buat saya gitu. Apakah Mbak yakin dengan cara-cara yang tadi Mbak sebutkan dan jelaskan itu akan terwujud dan terlaksana? Yakin sih Bu, soalnya saya juga sedikit ragu tentang apa ya, bisa menjalin hubungan baik seperti masa lalu gitu. Kurang yakin sih sebenarnya. Lalu apa yang kamu rencanakan gitu untuk mewujudkan apa yang tadi kamu jelaskan dan sebutkan itu? Mungkin saya hubungi dulu ibu saya gitu, kapan ada waktu bersama, dan ayah saya kapan juga ada waktu bersama, dan di saat itu kita akan bertemu, mengobrol, mungkin bisa sharing atau apa biar lebih baik lagi. Setelah itu saya pengen kayak dulu, seperti misal jalan bareng atau makan bareng seperti itu. Oke. Selain itu, Ibu ingin tahu juga nih, Mbak ini sudah bisa menerima ataupun memaafkan masa lalu, karena kan pasti perpisahan atau perceraian kedua orang tua itu bagi banyak orang, terutama buat Mbak sendiri, apalagi di usia Mbak yang di SMP akhir itu kan masih membutuhkan sosok ibu dan ayah secara lengkap. Sebenarnya masih kayak sering ingat gitu, sering kesel sendiri, makanya saya kayak di waktu sekolah gitu dilampiaskannya di sekolah tuh biar kayak untuk kekesalan saya di masa lalu tuh kayak tersaluri gitu. Jadi kayak biar saya juga gak terlalu
berlarut-larut, jadi kayak saya melampiaskannya itu di sekolah gitu, karena kayak gimana lagi gitu kan kalau misalnya seorang pelajar seperti saya seperti ini. Jadi ya mungkin apa ya gitu. Tapi apakah ada perbedaan gitu? Mungkin kan kalau dulu waktu mengalami kejadian itu baru-baru kan pasti merasanya kesal gitu, marah, bahkan mungkin nggak menerima gitu apa yang terjadi di dalam hidup Mbak gitu. Apakah masih sama gitu seperti sekarang atau malah tambah semakin? Masih, tapi karena kayak selama ini kayak saya udah mencoba menerima sedikit demi sedikit gitu ya, lebih lebih bisa menerima. Tapi kalau kadang juga kalau ingat gimana di masa lalu gitu juga sering kayak kecewa, emosi kayak gitu. Jadi kayak menurut saya juga naik turun seperti itu, nggak tetap. Jadi kayak saya kayak ya udahlah emang gini jalannya gitu. Oke, berarti mungkin bisa dibilang lebih sedikit lebih baik gitu ya perasaannya, walaupun masih pastilah wajar yang namanya manusia itu kan terhadap peristiwa di masa lalu kalau diingat pasti sulit untuk menerima juga, kemudian rasa marah, emosi kan masih bakalan tinggi gitu kan. Stabil. Mungkin ini Ibu ada sedikit bisa dikatakan referensi ataupun media yang bisa Mbak dengarkan juga gitu. Nah, ada salah satu podcast ya kan. Kalau podcast itu di zaman sekarang pasti kenal lah gitu kan, aplikasi suara gitu, siapa sih yang nggak kenal. Nah, ini Ibu ada sedikit satu podcast dimana mungkin nanti Mbak bisa meresapi gitu kan, nanti Mbak mungkin pas di rumah juga mendengarkan ini bisa lebih membantu lah gitu kan, untuk meredakan emosi ataupun mencoba untuk menerima keadaan diri, kondisi yang selama ini sudah Mbak lewati dan melalui yang mungkin bisa dirasakan sampai saat ini gitu. Ini mari kita dengarkan ya. Pernahkah kita menyalahkan diri, merasa diri paling gak bisa, gak mampu, gak memadai, membandingkan diri dengan terfokus pada kekurangan diri, dan semua itu mengakar menjadi sebuah kebiasaan. Betapa sakitnya jika hal tersebut terjadi hampir setiap hari. Apakah itu wajar? Ya, hanya saja akan menjadi tidak wajar ketika kita membiasakannya, tidak mau move on dalam menghakimi diri. Perlukah kita mengenyahkan pikiran negatif tersebut? Harus. Maukah kita selalu terbelenggu oleh jeratan yang menyiksa batin kita yang disebabkan oleh diri kita sendiri? Apakah kita tidak mencintai diri yang selalu kita bawa kemana saja di alam dunia ini? Satu tanda ketidakterimaan atas anugerah yang telah dititipkannya pada kita. Bukankah banyak hal yang telah kita lalui dengan sangat atau dengan baik? Mengapa terus terfokus pada masalah penghakiman terhadap diri? Saya selalu merasakan ketidaknyamanan yang berasal dari penghakiman diri. Kata seandainya dan seandainya selalu muncul setelah saya melakukan sesuatu yang kurang memuaskan. Tetapi saya bertekad untuk berproses mengurangi kebiasaan tersebut. Saya alihkan pada hal-hal positif seperti bersepeda, membaca buku, menulis, bercerita pada teman, piknik, atau apapun itu yang membuat hati saya bahagia, lega, dan menerima. Ada banyak hal di dunia ini yang perlu kita kerjakan. Masa depan kita jauh lebih penting dari masa lalu kita. Suka atau tidak suka, waktu akan terus berjalan. Mari melakukan apa yang bisa kita lakukan. Evaluasi diri perlu, tetapi hindari penghakiman berlebih terhadap diri. Mari mencari solusi yang sesuai diterapkan pada diri. 1000 motivasi tidak akan berpengaruh jika tak ada niat dan tekad yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Mari kita mulai sekarang, menjadi pribadi yang menerima diri, membahagiakan diri, dan mengajak diri untuk melakukan hal bermanfaat. Saya pernah
pernah membaca sebuah kata bijak yang intinya, janganlah takut menjadi berbeda. Lihatlah pesawat yang terbang melawan arus angin. Mari kita lawan arus penghakiman yang terdapat dalam diri kita, sehingga akan membawa kita terbang ke arah tujuan akhir kita. Saya Risa pamit, selamat berjuang memerdekakan diri. Sampai jumpa. Nah, kira-kira apa nih yang Mbak dapatkan atau Mbak tangkap dari podcast yang tadi sudah Ibu putarkan? Iya, saya sedikit terbuka pikirannya. Saya lebih bisa bersikap lebih positif lagi ke depannya, lebih baik lagi. Dengan yang tadi disebutin, misalnya kayak bercerita pada teman dengan masalah saya atau apapun itu, terus melakukan hal yang membuat saya bahagia seperti itu, sepeda, piknik dan lain-lain. Siapa tahu saya bisa move on dari masa lalu gitu ya. Dan itu membuat saya lebih terbuka lagi dan bisa memiliki gambaran yang akan saya lakukan ke depannya juga agar lebih positif lagi. Oke. Jadi bisa Ibu lihat ya kan, kalau memang daripada nih Mbak ini melampiaskan rasa kekecewaan, amarah Mbak terhadap peristiwa gitu kan di masa lalu, bahkan sampai hari ini gitu kan, karena kan Mbak juga tadi menceritakan bahwa hanya tinggal bersama ayah yang sibuk gitu kan, jarang ada di rumah, terus jarang memperhatikan Mbak juga gitu kan. Jadi justru Mbak tuh malah larinya ke hal-hal yang negatif gitu kan, seperti tadi membolos, tidak mengerjakan tugas, kemudian sering tidak taat aturan lah, seperti tidak memakai seragam yang lengkap, atribut yang tidak lengkap gitu kan. Nah, untuk teman sendiri nih, kira-kira Mbak ini ada nggak sih terpengaruh dalam lingkungan ataupun circle pertemanan yang memang justru menambah Mbak tuh untuk berperilaku negatif seperti melanggar peraturan seperti itu? Kalau saat ini udah lebih baik sih, udah pertemanan saya sudah lebih baik, mungkin lebih ke positif. Tapi kalau misal dulu gitu lebih ke arah negatif, karena kayak sering melanggar, terus sering ngajak membolos pelajaran, masuk telat gitu kan. Jadi kayak mungkin sedikit kayak lebih, kalau buat sekarang lebih beradaptasi lagi, karena teman yang sekarang udah lebih mengarah ke yang positif gitu. Untuk itu kayak udah lumayan sedikit demi sedikit lah ya, lebih positif gitu dari diri saya. Tapi kadang itu saya masih terbawa dari yang dulu gitu, kurang disiplin gitu, masih sering telat, terus habis itu masih sering kadang pengen bolos gitu, malas mengerjakan tugas, malas gitu. Saya juga kan sering begadang malam gitu. Nah itu tuh kayak, walaupun kan besoknya sekolah, tapi saya tuh begadang di malam harinya. Terus habis itu saya kayak bangun gitu udah jam 6, terus kayak telat masuk sekolahnya gitu kan, beberapa menit gitu kayak ya. Terus habis itu saya butuh solusi gitu dari ibu, bagaimana saya bisa mendisiplinkan diri saya gitu kan, agar lebih baik gitu. Oh, jadi yang sekarang Mbak ini ingin memperbaiki diri ya? Iya. Mungkin lebih memperbaiki ke arah biar saya ini bisa disiplin kembali. Karena kan tadi selama perbincangan kita juga Mbak ini menjadi seperti sekarang karena akibat dari peristiwa masa lalu gitu kan. Nah, tadi kan Ibu sudah memutarkan gitu kan salah satu podcast di aplikasi yang podcast itu juga Mbak bisa nanti dengarkan gitu kan ketika di rumah ataupun ketika sendirian, untuk sebagai pengingat lah kalau Mbak ini dalam posisi yang masih bisa lebih baik gitu loh ke depannya. Nah, ada satu lagi nih
terkait yang disiplin, bagaimana sih Bu saya biar disiplin kembali gitu kan, karena akhir-akhir ini juga saya nggak bisa menata waktu, terus saya nggak bisa menyusun jadwal-jadwal saya, jadi ya berantakan dan saya terus-menerus lah tidak disiplin seperti ini gitu. Karena Ibu ini ingin menyarankan Mbak untuk membuat seperti daily planner ataupun rancangan gitu kegiatan sehari-hari. Ini bisa dilihat ya Mbak, ini bisa dilihat. Mungkin Mbak ini bisa membuatlah misalnya dari pagi gitu kan, apa yang akan Mbak lakukan, kemudian setelah nanti pulang sekolah nanti apa yang dilakukan gitu, biar apa ya, biar tertata lah gitu kegiatan Mbak sehari-hari. Terus Mbak juga ketika ada perencanaan jadwal harian seperti ini kan merasa oh saya tuh sudah membuat, jadi saya harus konsisten gitu untuk melakukannya agar saya tuh mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik gitu. Nah kalau misalnya nih Mbak merasa agak wah kayaknya agak sulit nih kalau bikin perencanaan harian atau daily planner secara manual ya seperti ini, Mbak pasti punya ponsel kan, punya HP gitu. Iya, punya. Ya, nah dari HP itu kan banyak tuh aplikasi seperti ClassUp dan daily planner lainnya yang mungkin nanti bisa Mbak download, kemudian Mbak rancang sendiri di situ kegiatan apa saja yang akan Mbak lakukan pada satu hari itu. Nah, nanti bisa di-set juga alarmnya gitu. Jadi mungkin seperti waktu tidur itu harus jam berapa sih gitu. Nanti bangunnya biar nggak telat ke sekolah itu jam berapa sih kayak gitu. Jadi untuk pengingat Mbak itu biar bisa disiplin kembali gitu. Ya, baik. Mungkin bisa dicari. Oke. Ini mana? Ini. Nah ini Mbak. Ini. Iya. Nama aplikasinya itu ClassUp. Nah ya kan, kalau yang tadi di kertas kan manual, ya kan, itu mungkin hanya bisa ditempel di kamar ataupun di meja belajar. Kalau HP ataupun ponsel kan kita bawa kemana-mana gitu loh, dan itu sudah melekat juga di diri kita seperti kebutuhan pokok kan kalau sekarang gitu. Jadi lebih efektifnya kalau untuk Mbak ya pasti lewat HP gitu. Itu sih kalau dari Ibu gitu, saran dari Ibu. Kan saya coba, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih teratur lagi dengan cara ini gitu. Iya, seperti itu. Selain itu apakah ada yang Mbak ingin ceritakan lagi gitu, mungkin masalah lainnya? Udah semua sih Bu. Udah tidak ada lagi yang ingin saya ceritakan. Oke. Nah, kita kan sudah cukup lama ya membicarakan obrolan-obrolan ini juga gitu. Nah, dari Ibu nih, Ibu ingin meminta Mbak itu menyimpulkan apa yang akan Mbak lakukan gitu ke depannya. Terus mungkin bisa merangkum sedikit lah gitu seputar bincang-bincang kita juga pada hari ini. Mungkin sedikit dari saya itu kesimpulannya yang saya dapatkan di saya konsultasi hari ini itu saya bisa mendapatkan solusi dengan baik gitu dari yang saya intinya semuanya sendiri gitu kan, mengisi dengan hal-hal yang negatif dengan bentuk pelampiasan. Sekarang saya bisa mengatasi dengan mengisi pelampiasan saya dengan hal-hal yang membuat saya bahagia, seperti itu, seperti yang tadi bersepeda, piknik gitu kan, yang membuat saya kayak senang gitu. Jadi tidak melampiaskan dengan hal yang negatif, lebih ke yang positif lagi gitu, karena kayak
itu juga baik juga kan untuk diri saya gitu. Dan yang untuk masalah kedisiplinan yang tadi, yang awalnya tadi saya sering begadang, bolos, dan hal-hal yang kurang tertib gitu kan, itu saya bisa menggunakan aplikasi ClassUp untuk lebih menteraturkan lagi kehidupan saya, bisa jadi lebih disiplin lagi ke depannya gitu. Oke. Nah, mungkin tambahan sedikit ya dari Ibu. Pada intinya, Mbak itu jika ingin mungkin terbebas gitu kan dari rasa-rasa marah, emosi, benci juga mungkin kan terhadap peristiwa di masa lalu akibat perceraian kedua orang tua Mbak gitu kan. Nah itu sebisa mungkin Mbak itu memang harus pertama itu menerima dulu, kemudian mengikhlaskan gitu kan, karena apapun yang terjadi sama kita, apalagi di dunia ini kan memang kadang tuh udah takdir gitu, iya kan, udah takdir, dan emang kita sebagai manusia itu nggak bisa memungkiri gitu loh, jadi mau nggak mau harus menjalankan gitu. Move on dari masa lalu. Nah iya betul, harus move on ya kalau kata anak zaman sekarang gitu kan. Iya, jadi itu aja sih mungkin kuncinya gitu, karena Mbak juga Ibu lihat ingin memperbaiki diri gitu kan, cuman masih belum bisa gitu. Nah satu lagi nih, Ibu ingin tanya, apa dengan Mbak itu belum bisa berubah karena belum menemukan orang yang bisa dipercaya untuk cerita-cerita Mbak? Mungkin salah satunya itu karena kayak kadang ada orang gitu cuma pengen tahu aja cerita kita, tapi nggak pengen ya sebenarnya emang sebagai pendengar saja, tapi kayak saya masih kurang yakin gitu, karena kan ya tiap orang memiliki pikiran yang berbeda gitu kan, jadi kayak ya mungkin saat ini belum gitu, tapi saya mencoba aja untuk ya masih dengan saya diri sendiri gitu loh, masih mencari orang yang benar-benar bisa percaya gitu. Terus saya kan makanya sekarang saya datang ke Ibu supaya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya gitu. Mudah-mudahan dengan Mbak menemui Ibu hari ini memang adalah salah satu keputusan yang tepat gitu kan. Karena kan memang Ibu di sini sebagai guru BK, ya sebisa mungkin Ibu membantu siswa-siswa yang memang mungkin agak sulit gitu untuk menghadapi suatu masalahnya. Iya. Itu. Terima kasih. Oke, mungkin Ibu tawarkan sekali lagi nih, benar tidak ada yang ingin Mbak ceritakan lagi mungkin, atau masih ingin dibahas lagi dengan Ibu? Sudah Bu, sudah. Saya sudah memiliki pencerahan untuk kedepannya, semoga lebih baik. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Apakah sesi konseling kita hari ini bisa diakhiri? Bisa Bu. Oke, mungkin jika pada pertemuan sekarang kan ini pertemuan pertama ya, misalnya nanti Mbak masih ingin membutuhkan bantuan lagi kepada Ibu, Mbak bisa datang ke sini. Kemudian nanti untuk waktu dan jamnya kapan bisa Ibu dan Mbak diskusikan kembali. Baik Bu, siap. Kalau begitu saya ingin pamit pulang Bu. Oke, baik Mbak. Dan Ibu berterima kasih kepada Mbak karena Mbak itu sudah berkenan untuk datang ke sini gitu, untuk menceritakan ataupun sharing-sharing tentang semua masalah yang memang Mbak rasakan dan hadapi saat ini. Baik Bu, saya juga terima kasih kembali sudah ingin mendengarkan saya cerita dan memberi saya solusi atas masalah saya. Ya, sama-sama Mbak. Kalau begitu saya ingin pamit pulang dulu. Baik Mbak.
Hati-hati jalan ya Mbak. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.